Hai sahabat sukses, kembali lagi bersama saya akan berbagi bocoran atau FR hingga hari ke-9 kompetensi pedagogik. Nah, yang saya akan bahas komplit di sini berkaitan tentang prinsip penilaian dan saya akan sajikan beserta contoh dan kasus pelanggaran yang sering dibuat bingung. Nah, banyak sekali yang melapor bahwa setelah tes itu kok padahal sudah belajar tapi kok bingung. Nah, itu mungkin dari penyajiannya ya, di sumber-sumber yang kita dapatkan di internet itu kadang-kadang berbeda-beda. Nah, saya akan ambil di sini sumber dari buku panduan penilaian oleh pendidik dan satuan pendidikan Kemendikbud agar lebih bersesuaian ya, biar nanti tes tidak bingung lagi. Nah, di sini adalah penilaian harus memberikan hasil yang dapat diterima oleh semua pihak, baik yang dinilai, yang menilai maupun pihak lain yang akan menggunakan hasil penilaian tersebut. Hasil penilaian akan akurat bila instrumen yang digunakan untuk menilai proses penilaian, analisis, hasil penilaian, dan objektivitas penilai dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu perlu dirumuskan prinsip-prinsip penilaian yang dapat menjaga agar orientasi penilaian tetap pada framework atau rel yang telah ditetapkan. Oke, banyak nanti di luaran sana ada bilang 8 prinsip, ada bilang 7 dan sebagainya. Di sini yang terbaru saya ambil ada 9 prinsip. Yang pertama adalah sahih untuk prinsip penilaian. Penilaian harus dilakukan berdasar pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Itulah sahih. Untuk memperoleh data yang dapat mencerminkan kemampuan yang diukur, harus digunakan instrumen yang sahih, yaitu instrumen yang mengukur apa yang seharusnya diukur. Kita ambil contoh, pada akhir pembelajaran IPA, siswa diharapkan dapat mempraktekkan cara mencangkok yang baik dan benar. Untuk mencapai kompetensi tersebut, guru tidak dapat menilai hanya dengan menggunakan tes tertulis. Jika hanya itu yang guru lakukan, guru hanya akan dapat mengukur pengetahuan siswa tentang mencangkok. Agar guru dapat mengetahui keterampilan siswa dalam mencangkok, jadi guru perlu menilai untuk kerja siswa. Untuk keperluan tersebut, guru dapat memberi tugas kepada siswa untuk mempraktekkan cara mencangkok. Itulah penilaian yang sahih. Jadi perlu kita ketahui ya, agar sesuai apa yang diukur. Jadi instrumen yang mengukur apa yang seharusnya diukur. Nah, yang kedua ada objektif. Penilaian tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilai. Karena itu perlu dirumuskan pedoman penilaian atau rubrik, sehingga dapat menyamakan persepsi penilai dan meminimalisir subjektivitas, apalagi dalam penilaian kinerja yang cakupan, otentisitas, dan kriteria penilaiannya sangat kompleks. Untuk penilai lebih dari satu, perlu dilihat reliabilitas atau konsistensi antar penilai untuk menjamin objektivitas setiap penilai. Nah, jadi jelas sekali di sini panduannya kita harus pakai rubrik ya, jadi biar tidak melenceng. Nah, otomatis di sini juga kalau lebih dari satu penilai harus reliabilitas. Artinya biar ajak ya antara satu dengan yang lain itu konsisten dia ya dalam penilaiannya. Tidak timpang gitu loh penilai yang satu dengan penilai yang lain. Nah, contoh dan kasusnya yang pertama, dalam memberikan penilaian, guru melihat dari fakta dan data di lapangan tanpa ada intervensi dari pihak manapun, serta tanpa ada politik kepentingan di dalamnya. Nah, kalau seperti ini adalah prinsip dari objektif. Nah, selanjutnya peserta didik yang mendapat nilai tinggi, ini untuk kasusnya ya, padahal kenyataannya di lapangan belum pantas untuk diberikan nilai tinggi, baik itu dari segi kognitif, afektif maupun psikomotornya. Nah, rupanya ada faktor lain yang melandasinya, mulai dari kedekatan dengan orang tua, faktor anak, seorang pejabat, anak atasan, sampai anak rekan bisnisnya. Nah, ini kasus-kasus yang melanggar prinsip objektivitas. Jelas ya. Nah, untuk yang poin 3, ketika seorang guru memberikan nilai yang rendah bukan berdasarkan lemah atau bobrok kognitifnya, afektif atau psikomotornya. Nah, ia mendapat nilai rendah hanya karena tidak membeli buku yang disarankan oleh gurunya. Nah, ini juga kasus pelanggaran yang
melanggar prinsip penilaian objektif. Jadi objektifnya. Jadi jelas ya, biar tidak bingung antara sahih, objektif, dan kita lanjutkan yang sering bikin bingung adalah ini, juga adil. Penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, gender, dan hal-hal lain. Perbedaan hasil penilaian semata-mata harus disebabkan oleh berbedanya capaian belajar peserta didik pada kompetensi yang dinilai. Penilaian yang guru lakukan harus adil untuk seluruh siswa. Siswa harus memperoleh kesempatan dan perlakuan yang sama. Nah ini ya, jadi perbedaan hasil penilaian itu harusnya semata-mata disebabkan oleh capaian belajar peserta didik, bukan malah dilihat dari perbedaan latar belakang agamanya. Itu salah satu contohnya. Ya, nah kita cek untuk contoh penilaian yang tidak adil. Banyak rekan guru yang melakukan hal ini ya, yang tanpa disadari. Ini contohnya, penilaian tidak adil yang sering kita temukan di lapangan. Misalnya dalam tes tertulis, guru menyediakan 10 butir soal. Semua siswa diwajibkan mengerjakan butir soal nomor 1 hingga 5. Dan setiap siswa diberi kebebasan untuk memilih 2 dari 5 butir soal untuk nomor selanjutnya, yaitu 6 hingga 10. Nah dari contoh tersebut tampak bahwa semua siswa mendapat perlakuan yang sama hanya untuk mengerjakan butir soal nomor 1 dan 5 sampai 5. Tetapi tidak mendapatkan perlakuan yang sama untuk 2 butir soal pilihan yang diambil dari butir soal nomor 6 hingga 10. Jadi ini salah satu pelanggaran dari prinsip yang adil. Nah, maka dari itu kita selaku guru tidak boleh melakukan hal ini ya. Kadang-kadang tidak sengaja kita sering melakukan hal itu. Ya dari 6 soal misalnya pilih 4 soal yang dirasa paling mudah gitu misalnya untuk dinilai, itu tidak boleh. Jadi harus semua memiliki perlakuan yang sama. Nah, kita lanjutkan untuk prinsip yang keempat, yaitu terpadu. Penilaian merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Penilaian merupakan proses untuk mengetahui apakah suatu kompetensi telah tercapai. Kompetensi tersebut dicapai melalui serangkaian aktivitas pembelajaran. Karena itu, penilaian tidak boleh terlepas apalagi melenceng dari pembelajaran. Penilaian harus mengacu pada proses pembelajaran yang dilakukan. Nah, dalam hal ini hasil penilaian benar-benar dijadikan dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran yang diselenggarakan oleh peserta didik. Nah, jika hasil penilaian menunjukkan banyak peserta didik yang gagal, sementara instrumen yang digunakan sudah memenuhi persyaratan secara kualitatif, berarti proses pembelajarannya kurang baik. Dalam hal demikian, pendidik harus memperbaiki rencana dan pelaksanaan pembelajaran. Nah, dari sekian pemaparan itulah terpadu, prinsip terpadu ya. Jadi di sini serangkaian aktivitas pembelajaran itu ya, untuk kompetensi tersebut dicapai melalui serangkaian aktivitas pembelajaran. Oke, yang berikutnya, yang kelima adalah terbuka. Nah, ini mungkin sudah semua paham ya. Prosedur untuk yang terbuka adalah prosedur penilaian dan kriteria penilaian harus jelas dan dapat diketahui oleh siapapun. Pihak yang dinilai, itu peserta didik dan pengguna hasil penilaian, berhak tahu proses dan acuan yang digunakan dalam penilaian, sehingga hasil penilaian dapat diterima oleh siapapun. Jadi kadang-kadang kita selaku guru sering mengabaikan hal ini. Nah, untuk ke depan, misalnya dalam pemberian ini contohnya ya, dalam pemberian penilaian itu sekiranya rekan-rekan guru harus terbuka. Prosedur cara penilaiannya, kriteria penilaiannya, dari mana siswa dapat nilai 80 atau 90 harus diketahui oleh siswa. Jadi siswa bisa membedakan jawaban dari siswa A dan siswa B, sehingga menimbulkan suatu kepuasan. Kepuasan dalam artian, oh memang benar saya dapat 70 dikalahkan oleh yang teman si B dapat 90, karena memang prosedur penilaiannya jelas seperti itu. Nah, kita lanjut ke poin 6, yaitu prinsip menyeluruh dan berkesinambungan. Penilaian oleh pendidik mencangkup
semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai. Untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik, instrumen penilaian yang digunakan secara konstruk harus mempresentasikan aspek yang dinilai secara utuh. Penilaian dilakukan dengan berbagai teknik dan instrumen, diselenggarakan sepanjang proses pembelajaran dan menggunakan pendekatan assessment as learning, for learning and of learning secara proporsional. Oke, untuk yang prinsip penilaian yang ketujuh adalah sistematis. Penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Penilaian sebaiknya diawali dengan pemetaan. Dilakukan identifikasi dan analisis KD dan indikator tercapaian KD. Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis tersebut, baru dipetakan teknik penilaian, bentuk instrumen dan waktu penilaian yang sesuai. Jadi banyak rekan guru yang abai terhadap hal ini. Misalnya setelah membentuk teknik penilaiannya, setelah memutuskan teknik penilaian dan bentuk instrumennya itu dilakukan malah tanpa melakukan pemetaan dan identifikasi dari analisis KD maupun indikator tercapaian KD tersebut. Jadi ini melanggar untuk di penilaian yang sistematis di prinsip ini. Nah, kita lanjutkan ke prinsip nomor 8, yaitu beracuan kriteria. Penilaian pada kurikulum berbasis kompetensi menggunakan acuan kriteria. Penentuan seseorang peserta didik telah kompeten atau belum bukan dibandingkan terhadap capaian teman-teman atau kelompoknya, melainkan dibandingkan terhadap kriteria minimal yang ditetapkan atau namanya kan KKM. Peserta didik yang sudah mencapai kriteria minimal disebut tuntas, dapat melanjutkan pembelajaran untuk mencapai kompetensi berikutnya. Sedangkan peserta didik yang belum mencapai kriteria minimal wajib menempuh remedial. Jadi contohnya ya hal-hal pelanggaran seperti ini, misalnya guru melakukan pengkatrolan nilai. Misalnya KKM-nya 70 yang ditetapkan oleh guru. Nah, dari 5 soal dari 5 siswa misalnya ya, nilai tertingginya ternyata 60. Ya ada 60, ada 50, ada 40, ada 30, ada 20. Ini ada 5 siswa. Nah, karena 60 nilai tertinggi, otomatis guru melakukan pengkatrolan. Dikatrol 20 poin. Itu misalnya ya, otomatis yang nilai yang mendapatkan nilai 60 jadi 80, yang mendapatkan nilai 50 menjadi 70. Dan 2 orang ini jadinya tuntas. Nah, inilah pelanggaran terhadap prinsip penilaian untuk beracuan kriteria. Karena kita ketahui dalam penentuan ini harus jelas kriterianya, yang sudah ditetapkan adalah KKM. KKM inilah penanda bahwa siswa tersebut sudah secara tuntas atau belum dalam pelaksanaan pembelajaran ini. Nah, otomatis kan nggak mungkin kan, harusnya belum tuntas yang nilai 60 malah tidak dilakukan remedial. Otomatis dia belum mencapai ketuntasan terhadap materi pembelajaran ini. Nah, itu seperti itu contoh kasusnya. Nah, kita lanjut ke prinsip penilaian yang ke-9 atau yang terakhir adalah akuntabel. Penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur maupun hasilnya. Akuntabilitas penilaian dapat dipenuhi bila penilaian dilakukan secara sahih, objektif, adil dan terbuka sebagaimana telah diuraikan di atas. Bahkan perlu dipikirkan konsep meaningful assessment. Selain dipertanggungjawabkan teknik, prosedur dan hasilnya, penilaian juga harus dipertanggungjawabkan kebermaknaannya bagi peserta didik dan proses belajarnya. Jadi contoh misalnya gini ya, ada orang tua datang ke sekolah malah marah-marah nilai anaknya kecil. Nah, selanjutnya sang guru sudah memberikan pemaparan ya, baik dari segi soal yang diujikan itu sudah ditunjukkan bahwa benar-benar sahih, benar-benar menguji apa yang seharusnya diuji. Sudah juga melakukan seobjektif mungkin, sudah juga melakukan seadil-adilnya mungkin, sudah juga terbuka. Artinya sudah segala hal sudah dikasih tahu ke peserta didik seperti itu. Hal ini sudah dilakukan, maka ini adalah prinsip yang akuntabel.
Jadi ada ini kayak akuntabel ini adalah gabungan dari prinsip-prinsip yang sudah ada, yaitu ya sahih, objektif, adil dan terbuka. Jadi jelas ya, apabila nemu soal seperti itu jadi ada orang tua marah-marah, jadi itu adalah akuntabel. Kalau misalnya guru bisa menjelaskan bagaimana dari prosedur maupun hasilnya, teknik mendapat itu dan dapat dipertanggungjawabkan, bisa menunjukkan itu ke orang tua, jadi itulah namanya akuntabel. Jadi jelas ya.